Tuhan memelihara hidup kita, kita semua percaya. Tetapi kepercayaan kita itu harus dipelihara. Yang jelas keluarga saya bukan keluarga yang Kristiani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Sundari, saat ini biasa dipanggil Bundari. Saya dilahirkan di desa di Bantul sana, tepatnya di Pundong. Dan saya berada dalam sebuah keluarga yang sederhana. Bapak saya seorang guru, ibu saya memanggilnya Simbok begitu. Dia itu berdagang. Yang jelas keluarga saya bukan keluarga yang Kristiani. Saya pertama kali mengenal Tuhan Yesus karena saya sekolah di SD Bokri. Saya sangat terkesan. Sekolahnya sangat sederhana di desa, bukan seperti sekolah sekarang ini yang sangat elit begitu, tidak. Sangat sederhana. Gedungnya bahkan dindingnya itu dari gedek. Tetapi siswanya banyak sekali. Dari berbagai desa. Ada 6 kelas tetapi hanya punya 4 ruang. 3 ruang untuk kami dibuat ada masuk pagi dan masuk sore. Saya melanjutkan sekolah ke SMP, SMA, akhirnya ke IKIP waktu itu, IKIP Karangmalang yang sekarang menjadi UNY, dan akhirnya saya menjadi seorang guru. Dan akhirnya saya mengabdikan diri saya di dunia pendidikan. Itu mungkin sekelumit perkenalan saya. Yang membawa saya masuk gereja adalah dari perkenalan ketika saya SD, sekolah di SD Bokri. Dan selebihnya saya menikah dengan Bapak Waliman Yuda Atmaja yang saat itu sebelumnya saya kemudian dibaptis di GKJ Ambarukmo ini juga. Dan saya menjadi salah satu warga GKJ Ambarukmo. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan untuk perkenalan. Saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelayanan. Jadi yang namanya pelayanan itu saya kira tidak terbatas hanya di gereja. Kita bisa berpelayanan lewat berbagai hal. Jadi saya mengartikan pelayanan itu adalah kontribusi kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam yang utama mungkin keluarga kita, di keluarga kita, kemudian pekerjaan kita, di dalam bermasyarakat, kemudian di dalam bergereja, semuanya bisa menjadi sarana pelayanan kita. Saya sudah menyampaikan bahwa saya akhirnya menjadi seorang guru, dan pertama kali saya mendapatkan SK, ditempatkan saya di Gunung Kidul, tepatnya di SMA Negeri 1 Rongkop. Akhirnya saya bisa berpindah tugas tahun 2000 di SMA Negeri 1 Banguntapan. Sampai sekarang ini saya masih bertugas di sana, dan saya sendiri mengajar fisika. Menjadi seorang guru itu mulai dari tahun 1990 itu pertama kali saya mendapatkan SK, dan tahun 2000 itu saya bisa berpindah tugas ke SMA Negeri 1 Banguntapan. Nah, pada saat itu saya sempat juga diminta untuk mengajar di Bokri 1.
Baukri 1 sampai tahun 2008. Jadi kurang lebih selama 8 tahun. Bertugas di 2 tempat. Jadi di SMA Negeri 1 Banguntapan dan di Baukri 1. Plus sore hari saya masih menerima privat dari satu tempat ke tempat lain. Saya juga ingin menyampaikan bahwa saya sudah pernah menjadi anggota majelis mungkin untuk sarana pelayanan di gereja, meskipun untuk berpelayanan di gereja itu tidak harus menjadi seorang majelis. Kita bisa aktif kegiatan di gereja dengan berbagai hal. Salah satunya menjadi anggota majelis. Cukup lama, dari tahun 2000 saya sampai berapa kali ya periode. Pertama itu satu periode 3 tahun, kemudian 3 tahun lagi, lalu berhenti setahun, 3 tahun, jadi sudah 12 tahun. Menengok ke belakang, sebenarnya saya cukup heran. Mengapa saya bisa melakukan itu semuanya? Dan itu semua saya tahu karena pertolongan Tuhan. Jadi bukan yang lain, tapi karena pertolongan Tuhan. Saya mengingat dalam berbagai hal, betul-betul Tuhan hadir dalam kehidupan kami, keluarga kami. Yang pertama mungkin bisa kami bagikan adalah pada saat anak saya yang pertama sakit. Sudah mungkin dalam hati saya tidak ada harapan. Kritis selama 3 hari, jadi dia kena alergi obat. Waktu itu saya berada di Gunung Kidul, jadi saya sempat bertempat tinggal di Gunung Kidul waktu itu, tepatnya di Baliharjo. Jadi saya di SMA Rongkop tempat tugasnya, lalu saya ngelaju dari Baliharjo. Anak saya yang pertama, Wicak Sono, Wicak biasa dipanggil Wicak, itu awalnya cuma panas, kemudian saya bawa ke dokter, kami bawa dengan suami saya, kami bawa ke dokter spesialis anak, dan waktu itu dikasih obat. Pada hari kedua itu mulai bintik-bintik merah itu. Hari ketiga itu sudah kayak gapek itu. Nah, pada saat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu saya bingung. Bagaimana ini? Akhirnya kami bawa ke rumah sakit karena semakin parah. Kami bawa ke rumah sakit Wonosari. Lah, setelah Sabtu kan Minggu, dokter tidak visit. Tapi kok keadaannya sudah semakin tidak membaik. Sehingga habis pulang dari gereja, waktu itu saya ke GKJ Wonosari, kemudian saya ke rumah sakit, saya melihat suami saya sudah nangis. Dan anak saya itu bicaranya tidak karuan. Makanya saya kemudian memutuskan, sudah kita bawa ke Jogja saja. Saya bawa ke Bethesda, langsung ke Bethesda. Di sana langsung perawat pada komentar, ini alergi obat. Dan ibu tidak boleh melupakan nama obat itu, antibiotik eritromisin. Jadi anak saya alergi obat itu. Waktu itu yang merawat adalah dokter Endang. Jadi dokter Endang, saya sampai sekarang memang tidak boleh melupakan obat itu. Dan anak saya kasih tahu, badannya seperti terbakar. Dan kami semua sudah yang di rumah pokoknya menangis. Dengan perawatan dan dikasih di ruang isolasi. Tetapi setelah 3 hari terlewati, luar biasa. Dan dalam hati saya, kami semua bersyukur karena kami tahu bahwa itu adalah peran dan pertolongan Tuhan dalam diri anak saya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya yakin sudah tidak ada harapan. Kulitnya sudah terbakar seperti itu, kemudian semua berdarah, tetapi bibirnya berdarah semuanya, tetapi akhirnya dapat diselamatkan. Dan anak saya sudah dewasa, sudah lulus kuliah. Dari 3 orang anak saya, yang pertama Wicak, kedua Mirsa, tinggal 1 yang kecil, ini yang masih kuliah, Laksmi Didi. Ya, jadi itu mungkin yang dapat kami bagikan. Dan dari pekerjaan saya, waktu itu sibuknya luar biasa. Pada saat saya jadi anggota majelis, waktu itu saya mengandung anak saya yang kecil, Laksmi Dia. Saya mengajar di 2 sekolah, masih privat,
Kalau saat ini saya menengok kembali, itu adalah karena pertolongan Tuhan. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kami. Jadi saya bagikan, dan terus terang, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, saya tidak akan mampu melakukannya. Jadi saya percaya bahwa dari waktu ke waktu, penyertaan Tuhan itu selalu hadir bagi kita semua. Nah, satu hal yang saya juga yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita, kita semua percaya. Tetapi kepercayaan kita itu harus dipelihara. Kita harus berjuang untuk meraih, untuk mendapatkan, untuk meraih berkat dari Tuhan. Jadi kepercayaan kita adalah bukan kepercayaan yang pasif, tetapi kepercayaan yang aktif. Kita harus berusaha, tidak hanya berdiam diri untuk meraih berkat-Nya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menghargai perjuangan kita. Meskipun saya tahu bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan itu memang semua diberikan untuk dunia ini, untuk semua orang. Tidak melihat suku dan agama, semua diberikan berkat. Tapi segala usaha kita, perjuangan kita, saya yakin kalau kita berusaha untuk tetap memelihara kepercayaan kita, tidak akan sia-sia, karena semua akan dihargai. Ya mungkin kalau bahasa entrepreneur itu, usaha tidak mengkhianati hasil, ya. Itu yang dapat kami bagikan. Yang jelas, di dalam Tuhan segala usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Itu yang dapat kami bagikan, dan saya sangat bersyukur karena anak-anak saya yang pertama, kedua juga sudah berkeluarga dan tetap bergereja, begitu pula yang kecil. Jadi dalam keluarga kami, meskipun saya dulu dibesarkan dalam keluarga yang tidak satu keluarga utuh dalam satu keyakinan, tetapi untuk keluarga kami saat ini bisa dalam bergereja. Jadi di bagian akhir saya ingin membagikan, saya kebetulan di dalam pekerjaan saya diberikan peluang untuk membuat karya dan sudah kami bukukan. Tinggal akan saya nilaikan, ini sudah dicetak dan ber-ISBN. Akan saya bacakan salah satu puisi. Ini akan saya bacakan salah satu puisi yang mengagungkan nama Tuhan. Judulnya adalah Penolongku. Engkau selalu hadir, selalu ada untukku. Datang di saat yang tepat. Semua masalah selesai, meski tak seberapa usahaku. Anugerahmu luar biasa, karuniamu tak terhingga sepanjang waktu. Bagaikan sungai yang tak pernah kering. Dan diriku adalah pohon, di tepinya tumbuh subur, tegak tak kekurangan. Selalu ku dapatkan jawaban untuk semua kesulitanku. Banyak kejutan, berkat juga kelimpahan yang aku dapatkan. Hanya kepadamu Tuhan, memohon dan berterima kasih, Tuhanku, penolongku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.